Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi lebih maksimal amal soleh yang bisa kita lakukan. Akhwatu fillah wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan sehat dan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita setiap hari Rabu untuk mendatangi majelis ilmu dan belajar bersama-sama yang tidak lain dan tidak bukan kecuali kita membaca ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga masuk dalam apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yadluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa afathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau menjadikan gugur kewajiban kita semua di dalam menuntut ilmu, karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu, yakni al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul, yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu yang demikian kewajiban bagi setiap muslim, muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in wa atba'uhum, dan kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Al-akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita masih berada di rangkaian hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang dimana Allah buka ampunan yang begitu lebar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan dibelenggu syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Jikalau bulan Ramadan telah tiba, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan.
Maka ketika kita telah memahami akan kabar gembira dari Nabi SAW tersebut, sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi penghuni surga dan kita dihindarkan dari azab neraka, dan bagaimana kita bisa lebih maksimal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengganggu utama dalam kesesatan dan pelanggaran daripada hukum-hukum Allah telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memanage, mengatur hawa nafsu kita yang memang terus hawa nafsu akan memerintahkan dan membisikkan kepada pelanggaran-pelanggaran akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azani Allah wa iyyakunna jami'an. Bulan Ramadan, bulan yang dimana kita sudah melewatinya lebih dari setengah dan nyaris hampir masuk sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus kita syukuri, yang mana grafiknya seorang muslim semakin habisnya hari-hari Ramadan, semakin bertambahnya hari-hari Ramadan, maka dia harus semakin baik, harus semakin banyak ibadahnya, dan harus semakin lebih baik kuantitas ibadahnya ataupun kualitasnya. Dikarenakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di sana ada puncaknya Ramadan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya sebagaimana digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir atau idza dakhala al-ashrul awakhir, Nabi itu jikalau telah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat sarungnya. Ya, hadalla dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari daripada kumpul dengan para istrinya. Bukan berarti tidak boleh, tapi Nabi SAW ingin lebih banyak memaksimalkan malam-malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berikutnya, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat, dengan berdoa, dengan berzikir, dan menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril menghatamkan Al-Quran, bermudarasah Al-Quran setiap malam Ramadan. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingat akan keluarganya di dalam semangatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah wa aiqadha ahlahu, dan Nabi tidak lupa membangunkan keluarganya, membangunkan istri dan putra-putrinya di sepertiga malam terakhir, agar kita semua tidak terlewatkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kecuali kita telah memiliki atau kita telah mendapatkan bagian di dalam malam-malam tersebut, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar kita mendapatkan malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sungguh malam Lailatul Qadar Rasulullah SAW tidak memastikan akankah terjadi di malam sekian atau sekian, tetapi Nabi SAW hanya menyampaikan, carilah, burulah malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, agar dari awal sepertiga malam terakhir hingga berakhir bulan Ramadan kita tetap semangat menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara apa yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, lebih-lebih di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan, ada 2 hal yang harus disampaikan pada pagi hari ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, kana Rasulullah SAW ajwadun nas,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lagi, dia lebih dermawan lagi, lebih suka memberi lagi, lebih banyak mengeluarkan infak dan sedekahnya lagi di malam-malam bulan Ramadan. Kenapa? Ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Karena setiap malam Jibril alaihissalam bersama Rasulullah SAW untuk murajaah, mudarasah Al-Quran. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah malaikat Jibril itu datang kepada Nabi SAW, menemui Nabi SAW fi kulli lailah, setiap malam min Ramadan, dari malam-malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, murajaah bareng dengan Rasulullah SAW. Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair. Maka demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka memberi, paling dermawan di atas kebaikan. Apapun diberikan Nabi SAW yang ia miliki, apa yang beliau SAW miliki, diberikan, didermakan, diinfakkan, disedekahkan. Bahkan disebutkan di sini ajwadu bil khair minar rihil mursal. Dermawannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih ringan sebagaimana yang kita rasakan daripada angin yang berembus. Kita merasakan angin dalam duduk di sini, adanya kipas angin, masya Allah, ataupun tidak ada kipas angin. Kalau di daerah sini insya Allah angin itu berembus sepoi-sepoi, hembusan angin yang silih berganti yang menghampiri kita. Nabi SAW digambarkan di bulan Ramadan suka mendermakan hartanya lebih lagi daripada angin yang berhembus, minar rihil mursal. Masya Allah. Maka kenapa Nabi SAW di sini memberikan dua hal yang sangat diperhatikan di bulan Ramadan? Yang pertama apa? Yang pertama masalah sedekah. Yang pertama masalah mendermakan harta. Yang pertama masalah infak sedekah. Yang kedua masalah membaca Al-Quran, deres Al-Quran, membaca Al-Quran semaksimal mungkin, lailaw wa nahara, siang dan malam. Bagaimana kita ada waktu kita pakai membaca Al-Quran, sebanyak apapun yang kita baca. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kita. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu hurufnya dilipatkan 10 kebaikan. Betapa banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang banyak membaca Al-Quran. Azani Allah wa iyyakunna jami'an. Begitulah Nabi SAW. Dua hal tersebut. Adapun berkenaan sedekah, bagaimana kita ingat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menggambarkan mereka yang sudah habis usianya yang sudah wafat. Apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, laula akhartani, jika engkau memberikan sedikit waktu kepadaku, jika engkau memberikan kehidupan yang sebentar kepadaku, kau akhirkan lagi hidupku ila ajalin qarib, masa yang sebentar, waktu yang sebentar, maka orang yang sudah merasakan bahwasanya dia sudah meninggal tersebut, yang telah tiada tersebut, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, amalan yang pertama yang ia lakukan apa? Fa'asaddaqu, aku benar-benar akan mendermakan hartaku, wa akum minas salihin, dan aku janji akan jadi orang yang saleh, jadi hamba yang saleh. Kriteria hamba yang soleh benar, banyaknya ketaatan kepada Allah dan banyaknya amal soleh dan perhatian akan ibadah dan ibadah. Namun sedekah bagian dari amal soleh, sedekah bagian daripada kebaikan.
tapi Allah mengkhususkan sebelum menyatakan menjadi orang soleh. Allah mengatakan fa'asaddaq. Berarti mereka yang telah wafat, yang telah tiada, yang telah meninggalkan kita, mereka merasakan bagaimana nikmatnya pahala sedekah yang mereka rasakan ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka mereka ketika mengetahui balasan orang yang bersedekah tersebut, maka mereka ingin dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar, dan akan menjadi orang yang gemar bersedekah. Dikarenakan orang yang bersedekah dia adalah orang yang menolong saudara-saudaranya, dan Allah pasti menolong orang yang menolong saudaranya. Bagaimana disebutkan dalam sebuah nas, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba, yang mana hamba tersebut dia adalah selalu menolong saudara-saudara. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan tentu di dalam berakhirnya bulan Ramadan, kita harus memperbanyak bagaimana amal soleh yang bisa kita tanam di bulan yang penuh dengan berkah ini, dan kita jaga bagaimana kualitas Ramadan kita, terlebih puasa kita yang kita menunaikan kewajiban puasa Ramadan, maka benar-benar dijaga kualitas puasanya, dihindari hal-hal yang merusak pahala puasa, dihindari dan dijauhi hal-hal yang merusak pahala puasa. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada diri kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba saimin laisa lahu min siyamih illal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, melainkan dia tidaklah mendapatkan sesuatu melainkan hanya lapar dan dahaga. Musbah, nol pahala. Apa di antara yang menyebabkan itu terjadi? Puasa. Dia menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari pagi, dari fajar sampai maghrib, tapi nol pahala. Di antaranya apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan qaul zur, perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan keji, perkataan yang menyakiti saudara-saudarinya, wal amal bih, atau melakukan hal-hal yang menzalimi saudara-saudarinya, falaisa lillahi hajatun, maka tidaklah Allah membutuhkan puasanya orang yang model demikian, walaupun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia meninggalkan makannya dan minumnya. La haula wala quwwata illa billah. Azani Allah wa iyyakum jami'. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga sedikit dalam muqaddimah kajian bagi hari ini menjadi semangat bagaimana kita mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan hingga berakhirnya Ramadan, sampailah kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam sebuah hadis, kama qala Rasul SAW, ya, mereka orang-orang yang apabila Ramadan telah pergi maka termasuk hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya. Bukan sebaliknya, merugilah mereka-mereka yang ketika bulan Ramadan telah berlalu, ketika bulan Ramadan telah meninggalkannya, falam yufarlahu, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita daripada kitab Hadis Jibril min ilmi din, ilmu din min hadis Jibril,
Yang terakhir kita masih pembahasan tentang rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Di poin terakhir. Kata Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, inna lil imani bil yaumil akhir ta'thiran kabiran fi sulukil insani wa tasarrufatihi wa af'alihi wa indibatihi wa adamin indibatihi fasyattanu baina rajulin la yu'minu bil ba'thi wal hisab. Sesungguhnya keimanan seseorang kepada hari akhir mempunyai ta'thir, mempunyai bekas atau efek yang luar biasa, kabiran, yang sangat besar. Fi sulukil insan wa tasarrufati wa af'ali, di dalam perilaku manusia, di dalam perangai manusia, di dalam perilaku dan perbuatan kesehariannya. Wandibatuhu wa adamun dibatihi, ya, perhatian kepada iman kepada hari akhir atau tidak perhatian kepada iman kepada hari akhir, maka mempunyai efek yang berbeda. Ta'siran kabiran fasyattani baina rajulin la yu'minu bil ba'ts wal hisab wa baina akhar yu'minu bil ba'ts wal hisab. Maka dua orang yang berbeda. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau iman kepada hari akhir. Dan orang yang kedua, dia beriman kepada hari kebangkitan dan kepada hari akhir. Sangat-sangat berbeda dari perangainya, perilakunya, akhlaknya, perbuatannya, modelnya. Maka tampak orang yang beriman kepada hari akhir. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fal awwalu dhabituhu hawa wa qaiduhu syahwatuhu wa qaiduhu syahwatuhu yaf'alu ma yasha min ghairi khaufin min hisabin wala jazain wala iqam. Maka model orang yang pertama, yang dia adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman hari di mana kita akan dihisab, maka dia adalah orang yang mengikuti senantiasa hawa nafsunya, dan dia mengikuti syahwatnya selalu. Wa qaiduhu, komandannya, ya, yang mengarahkannya adalah syahwat. Yaf'alu ma yasha. Maka orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman pada hisab, maka dia akan berperilaku sakarapnya sendiri. Yaf'alu ma yasha. Ya, dia akan berbuat sesuka hati, semaunya sendiri. Min ghairi khaufin, tidak pernah ada rasa takut-takutnya. Ya. Min hisabin, dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jaza, dan tidak akan takut bahwasanya al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia enggak takut bagaimana balasan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, balasan orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut akan hal tersebut. Wala iqab, dan dia tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bagi mereka yang ingkar. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, fadhabituhu huwa al-imanu billah, dia adalah orang yang memperhatikan tentang keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa qaidul khauf minallah, maka dia akan senantiasa diarahkan tentang apa? Al-khauf minallah, mempunyai rasa takut kepada Allah. Fa idza hamma bisu'in tadzakkara, kalau tiba-tiba dia ingin berbuat jelek, ingin meninggalkan perintah, ingin melanggar larangan,
Tadzakkar, dia ingat, dia teringat, dia eling annahu mujzabihi, bahwasanya dia nanti akan dibalas apa yang dia lakukan dari pelanggaran-pelanggarannya, akan dibalas, baik ihmal, baik ya tidak melakukan apa yang diperintahkan atau melakukan larangan yang harusnya ditinggalkan. Maka ketika dia akan terjatuh dalam hal tersebut, tadzakkar, dia ingat semua ini akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kebaikan ada balasannya, sedikit kejelekan ada balasannya, semuanya. Fa'aqla anhu, maka dia segera meninggalkannya. Ya, jadi dia ingat ketika dia akan terjatuh dalam kesalahan, terjatuh kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika dia ingat, maka dia senantiasa segera melesat, fa'aqla, seperti pesawat melesat, dia akan pergi meninggalkan itu semuanya, sehingga dia tidak jadi melanggar apa-apa yang seharusnya dilanggar. Wa idza aqdama ala zulmi insan, jikalau dia akan menzalimi saudaranya, ya, dia akan berbuat zalim kepada saudaranya, maka dia ingat, dia teringat annal mazluma sayuqtas minhu yaumal qiyamah, bahwasanya kezaliman yang ia lakukan akan dibalas nanti di hari pembalasan. Semua ada balasannya. Jadi kalau dia mau berbuat zalim, mikirnya tidak 2 kali 3 kali, tapi mikir berkali-kali. Dia ingat itu semuanya. Faraja an dzalmihi, ya, faraja an dzulmihi, maka dia kembali dari kezalimannya. Maksudnya apa? Dia tinggalkan kezalimannya. Wahakad, dia ingat sebagai seorang muslim bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila orang-orang yang di sekitarnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya dan perbuatannya. Begitulah orang-orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia lebih perhatian terhadap apa yang ia lakukan. Berbeda dengan orang yang tidak perhatian kepada iman, kepada hari akhir, kepada hari kebangkitan, kepada hari hisab. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walladzi yaqra'ul Qur'anal Karim yajidu min hadzal katsir wal katsir. Dan siapa yang lagi membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan hal-hal demikian banyak sekali dan banyak sekali. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kau melihat orang-orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, di antara mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak perhatian, ya, tidak perhatian kepada pemberian makan kepada orang miskin. Kenapa itu terjadi? Fahuwa yuhinul yatim wa yahrumul miskin, ya, mereka menghina anak yatim, ya, mereka membuli anak yatim, mereka menghardik anak yatim dan menghalangi orang-orang miskin, ya, tidak memberikan makan kepada mereka, li'annahu la yu'minu bil hisabi wal jaza, karena orang-orang yang demikian mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, dengan adanya hari yaumul hisab, hari di mana nanti kita akan dihisab semuanya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Fal imanu billahi wal yaumil akhir, maka keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir, huwallazi yahutsu ala iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dengan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir, maka itulah yang menjadikan dia semangat, ya, yang memotivasi dia, yang mendorong dia untuk menegakkan sholat ataupun membayar zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kenapa dia salat? Kenapa dia tunaikan zakat? Yang mendorong itu semua karena keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dia ingat akan hari pembalasan, dia ingat akan hari kebangkitan. Wal imanu bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir huwallazi yahmilul insan ala talbiyati nida'il jihad kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang panjang dalam surat At-Taubah ayat 18. Dan keimanan kepada Allah dan hari akhir itu yang menjadikan seorang muslim laki-laki dia memenuhi panggilan jihad. Ketika jihad telah dikumandangkan, maka dia tidak akan menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala nomor 2. Dia akan tinggalkan semua yang menghalangi, dia akan mengutamakan panggilan jihad kalau sudah ditegakkan. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Fa'lam ya Abdullah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, annaka ilallahi raji'. Ketahuilah bahwasanya kita semuanya akan kembali. Wa baina yadayillahi mauquf wa amamallahi mas'ul. Fa'id lis-su'ali jawaban. Masya Allah. Nasihat terakhir dari Syekh Abdul Azim bin Badawi yang memberikan nasihat kepada kita semua di dalam bab terakhir ketika membahas iman kepada hari akhir. Apa kata beliau? Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, dan di hadapan Allah kita akan berdiri. Wa baina yadayillahi mauquf, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun di antara kita, di samping kita, di samping kanan, samping kiri, depan belakang kita sudah tidak ada lagi yang akan membantu kita. Wa amamallahi mas'ulun, dan di depan Allah tersebut kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan dari sekarang bagaimana kita bertanggung jawab akan semua yang kita lakukan di dunia ini. Kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah banyak mengingatkan di banyak ayatnya agar kita benar-benar mempersiapkan itu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasa lihatlah diri-diri kalian, introspeksi diri kalian, muhasabahlah diri kalian. Sudahkah kita melakukan sesuatu yang akan kita melihatnya di hari esok, di hari ketika kita dibangkitkan, di hari di mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab akan semua amal-amal kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui dari apa yang kita kerjakan. Al-akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Dengan demikian berakhirlah bab tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita lanjutkan rukun iman yang keenam, ar-ruknus sadis, al-imanu bil qadari. Rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadari, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, annal imana bil qadari huwa ar-ruknus sadisu min arkanil iman, wala yatimmu imanul abdi illa bil imani bil qadari. Sesungguhnya iman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang keenam daripada rukun-rukun iman yang ada. Dan tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengan adanya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kafara bil qadari faqad kharaja minad din.
Siapa yang ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingkar dari keimanan kepada al-qadar, faqad kharaja minad din, maka sungguh dia melesat dari agama, dia keluar dari agama, dia murtad. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seseorang, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai dia beriman kepada al-qadar, takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, sampai dia memahami, dia mengetahui bahwasanya apa-apa yang Allah timpakan kepadanya, lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan mungkin meleset, tidak akan mungkin salah, wa ma akhta'ahu, dan apa-apa yang tidak menimpanya, lam yakun liyusibahu, maka tidak akan mengenainya. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Begitulah Nabi SAW menyebutkan, ya, ketika mereka orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah sebuah poin yang harus ada pada diri seseorang sebagai pelengkap rukun iman yang keenam, yaitu la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Ya, maka ketika sudah disebutkan rukun iman 1, 2, 3, 4 dan 5, Nabi menyebutkan apa? La yu'minu abdun. Dia tidak sebut orang yang beriman sampai dia beriman kepada takdir Allah. Maka ini puncaknya keimanan, ya, sampai dia beriman kepada takdir. Hatta ya'lama annama asabahu, sampai dia memahami, mengetahui apa yang menimpanya tidak mungkin meleset. Maka dia harus paham, dia harus yakini apa yang Allah timpakan kepadanya, apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak mungkin meleset pada orang lain. Tapi sebaliknya, wa ma akhtahu lam yakun lisubahu, tapi kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan untuknya, tidak untuk dia, tidak dianugerahkan untuk dia, Allah belum mengizinkannya, lam yakun liyusibahu, maka tidak mungkin dia mendapatkan, tidak mungkin dia menerimanya, tidak bisa, karena Allah tidak takdirkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walaqad kathura fil Qur'anil Karim dzikrul qadar, dan sungguh banyak sekali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim penyebutan tentang kata al-qadar. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, wa qauluhu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, wa qauluhu wa kana amrullahi qadran maqdura, wa qauluhu sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wa kadzalika kathra dzikral qadar, wa kadzalika kathra dzikrul qadar fi ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan kata-kata al-qadar di dalam surat Al-Qamar, di dalam surat Al-Furqan, di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-A'la, dan di dalam surat At-Talaq, dan juga Allah menyebutkan, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan di banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullah taala, wal imanu bil qadari ala maratiba,
Dan keimanan seorang kepada takdir Allah ada beberapa tingkatan atau urutan. Al-ula, al-martabatu al-ula. Tingkatan yang pertama, al-imanu bi'ilmi subhanahu asyamil al-mukhitu bi kulli syai' an tu'mina bi anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, an tu'mina bi anna Allah qad alimal mawjudat wal ma'dumat wal mumkinat wal mustahilat, an tu'mina bi anna Allah alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa alima ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Tingkatan yang pertama atau al-martabah yang pertama adalah al-imanu bi ilmillah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang asyamil, keseluruhannya, yang meliputinya, al-muhid bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Antuk mina bi anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Engkau beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu meliputinya dengan ilmunya. Antuk mina bi anna Allah qad alimal mawjudat. Engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada. Segala yang ada Allah mengetahuinya, Allah mengilmuinya, apapun itu. Ya. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua selain Allah adalah alam semesta, dan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pemilik alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Bi anna Allah qad alimal mawjudat wal ma'dumat. Beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada wal ma'dumat, ataupun yang tidak ada. Ya. Wal mungkinat, yang mungkin, wal mustahilat, dan sesuatu yang mustahil. Antuk mina bi anna Allah alim makana. Kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengetahui apapun itu yang sudah terjadi, wa ma yakun, dan sedang terjadi, wa ma sayakun, dan akan terjadi, yang lalu, sekarang, akan datang, semua Allah ngerti. Kita imani tentang itu semuanya. Wa alima ma lam yakun, dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Laukana, kalau terjadi, kaifa kana yakun, bagaimana terjadi, itu Allah mengetahui semua. Nah, jadi kita martabat yang pertama mengetahui, ya, mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Apapun yang ada, yang tidak ada, yang mungkin, yang mustahil, ya, yang dulu, sekarang, akan datang, sesuatu yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana, terus nanti bagaimana, Allah mengetahui semua. Allah mengetahui semua. Dan banyak sekali ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam banyak ayat menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. As-saniyatu, martabat yang kedua, al-imanu bi anna Allah Subhanahu qad kataba kullama yakunu fi kitabin mahfudhin indahu subhanahu. Yang pertama tadi apa? Martabat iman kepada qadar, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi, yang menyeluruh. Yang kedua, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya, takdirnya
di dalam sebuah kitab yang terjaga di sisinya. Ya, yang terjaga di sisinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di banyak ayatnya. Ya, di sini ada surat Al-Hajj, surat Al-Hadid, ya, surat Yasin. Dan di sebuah hadis Nabi SAW dengan jelas beliau menyebutkan, Innallaha ta'ala qaddara maqadiral khalaiq. Di dalam hadis yang lain, Innallaha kataballahu maqadiral khalaiq. Ya. Mirip redaksi, intinya sama. Ini adalah sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ya, di riwayat yang lain menuliskan takdirnya. Takdirnya siapa? Maqadirul khalaiq. Takdirnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menuliskan itu semuanya? Qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdirnya sudah dituliskan di dalam kitab Lauh Mahfuz yang dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, Allah telah menuliskan takdir makhluknya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan itu namanya adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah perintahkan kepada sang pena, uktub, tulislah. Qala ya Rabbi, wa madza aktub? Ya Rabb, ya Tuhanku, apa yang saya tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Wahai pena, tulislah takdir Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu hatta taqumas saah, sampai ditegakkan hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau disebutkan radhiyallahu anhuma, napa bedane dengan disebutkan radhiyallahu anhu? Kalau sahabat disebutkan radhiyallahu anhu, berarti yang sahabat satu saja. Misalnya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berarti yang sahabat adalah Abu Hurairah saja. Tapi kalau disebutkan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berarti yang menjadi sahabat adalah dua orang, Abdullah dan ayahnya namanya Abbas, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas bercerita, qala kuntu khalfan Nabi, kuntu khalfa Rasulullah SAW yauman. Suatu waktu aku dibonceng Rasulullah SAW di dalam sebuah kendaraan, di atas sebuah kendaraan. Faqala, Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, ala u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa poin. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Masya Allah. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana apa yang ditanamkan kepada putra putri kita sejak dini.
Nabi memberikan contoh langsung bagaimana mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebutkan ketika itu Abdullah bin Abbas masih usia 10 tahun atau 9 tahun. Tapi apa yang dinasihatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi hal-hal yang dasar yang diketahui seorang muslim, yaitu tentang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang pertama? Ifadillah yafatka, ifadillah tajidhu tujah. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Gimana maksudnya? Jagalah kewajiban yang harus ditunaikan dan tinggalkan larangan yang harus ditinggalkan. Niscaya Allah akan mudahkan semua urusanmu. Allah akan memberikan solusi kepada semua apa yang kau butuhkan. Idza sa'alta fas'alillah. Insyaallah diajarkan tauhid di sini. Bahwa saya minta harus kepada Allah. Jikalau kau minta nak fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh perlindungan, kau lagi takut, butuh perlindungan, minta perlindungan kepada Allah. Wa'lam, ini syahidnya tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, nak ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Ketahuilah nak, kalau semua orang ini berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai', maka walaupun manusia tadi bersatu padu ingin memberimu sesuatu yang bermanfaat buatmu, lam yanfa'uka illa bisyai', tidak akan bisa terjadi qad katabahu illa bisyai'in qad katabahallahu laka, kalau Allah tidak mengizinkannya, ya, lam yanfa'uka illa bisyai'in. Kenapa? Qad katabahallahu laka, karena Allah sudah menuliskan takdirnya untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in, sebaliknya semua manusia tadi berkumpul bersatu padu ingin memudaratkan dirimu dengan sesuatu, ingin mencelakaimu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai', maka tidak akan sedikit pun sesuatu memudaratkan dirimu. Semua akan melasap, akan meleset dan tidak akan mengenai dirimu. Kenapa? Qad katabahallahu alaik, sesuatu yang akan mengenai dirimu, sesuatu yang akan menimpa dirimu, Allah telah tuliskan takdirnya. Kalau Allah tidak menuliskan, ya tidak. Tapi kalau akan menuliskan, ya mesti kena. Rufi'atil aqlam, ya, ini hubungannya dengan tadi masalah pena. Allah sudah mengangkat penanya, telah diangkat al-aqlam, ya, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran telah kering. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu martabat yang kedua, tingkatan yang kedua, iman kepada takdir Allah. Yang pertama adalah beriman atas ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya takdir Allah telah dituliskan di Lauh Mahfuz sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Adapun tingkatan yang ketiga dan tingkatan keempat, ya, karena ada 4 tingkatan, dan tentu apabila kita baca sekarang tidak memungkinkan untuk selesai, maka tingkatan yang berikutnya kita baca di lain kesempatan, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Apabila ada lebihnya, ada kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, itu murni kesalahan pribadi dan kejahilan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab, yang tidak, wallahu a'lam. Faddal mashkura.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi ketika hujan datang saat mau berangkat tarawih? Kami bersemangat untuk tetap berangkat, namun di sisi yang lain, di satu sisi suami bersikap mengambil rukhsah untuk sholat di rumah, yang akhirnya kami tarawih sendiri-sendiri. Alhamdulillah, semoga tarawih terjaga hingga berakhirnya Ramadan. Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya, yaitu sholatnya di rumah. Bagaimanapun sholat tarawih adalah bagian daripada sholat sunnah, dan taat kepada suami adalah wajib. Nah, di sini sebenarnya bisa digabungkan sholat bersama suami berjamaah di rumah, ya. Jangan sholat sendiri-sendiri. Tentu berjamaah lebih baik daripada sendiri-sendiri. Yang kedua, terkait doa-doa yang bisa kami baca saat sholat, pada saat sujud atau sebelum salam, bolehkah kami membaca doa-doa yang lafadznya tidak seperti yang kami baca di buku-buku, semisal doa orang tua, doa untuk anak, atau doa yang lain yang kami hafal? Tentunya setelah doa yang harus kita baca. Jadi doa yang dimaksud dalam dikabulkan atau waktu mustajabah, doa yang kita panjatkan adalah ketika sujud atau sebelum salam. Itu tentu dibaca setelah doa yang harus kita baca selesai, ya. Setelah zikir yang kita baca selesai, misalnya sujud, tentu setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau doa zikir sujud yang lain sudah selesai, baru kita berdoa, bukan menggantikan doa sujud. Ataupun sebelum salam, maka kita sudah berdoa sampai selesai, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ila akhir, selesai baru berdoa. Dan ini ketika kita sholatnya sendiri. Kalau kita berjamaah, maka mengikuti imam. Nggak boleh imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jadi ngasih dungo husuk, saya tambah 10 menit malih. Ini nggak boleh, justru ini nggak syar'i, karena tidak mengikuti imam. Ya, apalagi ketika sholat tarawih, apa kata Nabi SAW? Inna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailah. Ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat pahalanya semalam suntuk. Ya, imamnya berdiri ya berdiri, imamnya salam ya salam. Ya, jadi tidak boleh menambah durasi ketika berjamaah. Adapun panjenengan pilihannya ada dua, sholat sendiri atau jenengan yang jadi imam. Jenengan jadi imam, ya jenengan. Kalau jenengan jadi yang salam, makmum nggak mungkin salam, kan begitu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga untuk doa-doa ini bisa kita perpanjang kapan? Tentunya di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang Rasulullah SAW memberikan contoh menghidupkan malam-malamnya, ya. Kita berdoa baik di dalam sholat kita ataupun tidak dalam sholat. Yang mungkin panjenengan berhalangan, ya, berhalangan di akhir-akhir Ramadan, bukan berarti tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala di dalam hadis umum ini kita bacakan tadi, bahkan Aisyah tidak menyebutkan, ya, secara langsung Rasulullah sholat, tidak, tapi Rasulullah menyebutkan apa? Nah, Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan cuman syadda mizarahu, Rasul mengencangkan ikat sarungnya, yaitu tidak mendekati istrinya. Wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahla. Aisyah tidak menyebutkan Rasul sholat dari habis isya sampai subuh, tapi hanya disebutkan wahya lailahu, menghidupkan malam. Beribadah kepada Allah banyak macam. Panjenengan yang berhalangan nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, banyak zikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak membaca Al-Quran,
Ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau jenengan yang berpegangan bahwa seorang yang berhalangan tidak boleh menyentuh Al-Quran, hafalan-hafalan panjenengan yang ada dibaca. Tapi kalau panjenengan yang berpegangan boleh membaca Al-Quran dengan alas, menggunakan sarung tangan, menggunakan sarung tangan, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang ketiga, ini soalnya satu lembar tapi langsung jejer-jejer. Promo Ramadan. Mohon nasihatkan kepada kami untuk mengajak keluarga bahwa membaca Al-Quran utama daripada membuka HP. Ini maksudnya membaca membaca Al-Quran dalam HP. Nggih, sami boleh. Tapi masalahnya kalau pakai HP itu lebih banyak scrollnya. Baru 2 ayat ting, buka WA. Baru 2 ayat ting, ya, buka Shopee Pay, terus Shopee, ya, wes tambah belonjo malahan. Tambah nggak sadar di dalam masjid kadang. Padahal jual beli dalam masjid adalah terlarang. Kadang tidak terasa. Tiba-tiba baru baca 2 ayat promo 50%. Nah, langsung keranjang padahal di dalam masjid. Naudzubillah. Jadi intinya membaca Al-Quran. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Meskipun yang kami, keluarga kami tambah tetap berisi dengan Qur'an bacaan merdu. Membuka HP maksudnya mendengarkan. Nah, tentu mendengarkan beda dengan membaca. Jadi tadi yang kita sampaikan, membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan HP sama, intinya membaca. Adapun mendengarkan tentu beda. Mendengarkan itu di saat mungkin kita nggak bisa membaca, ya, maka kita setel HP kita dengan murotal, maka itu jauh lebih baik kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan ibu-ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Rabu depan masih ada kajian. Jadwalnya Ustadz Ahyar nggih. Ustadz Ahyar sudah mendarat di Madinah kemarin. Ya, sudah menginformasi panitia belum? Ustadz Ahyar sudah mendarat di Madinah menunaikan ibadah umrah program I'tikaf Ramadan, Masya Allah. Kalau tidak ada, maka saya menyampaikan sedikit pengumuman, titipan pengumuman dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang Murah Kediri. Ada program daurah Ramadan untuk usia 12 tahun ke atas, putra dan putri, bisa menginap, bisa tidak menginap, mulai 21 Ramadan sampai 29 Ramadan. Adapun yang ingin menginap, kedatangan mulai besok sore habis asar, bisa, mungkin kalau tidak panjenengan mungkin putra putrinya. Adapun setiap hari dari hari Jumat 21 Ramadan sampai 29 Ramadan ada bedah kitab dalam rangkaian daurah Ramadan setiap hari dari Jumat sampai Sabtu 9 hari ya. Setiap jam 8 sampai jam 10 lebih sedikit atau 10.30 ya, ada 2 sesi bersama 9 pemateri tentunya, karena 9 hari bersama 9 pemateri daurah dalam acara bedah kitab akidah dalam kitab Al-Arba'un fi Huquqi Rabbil Alamin. Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Modelnya adalah hadis, 40 hadis yang disusun sedemikian rupa, yang mana di dalamnya adalah bab-bab akidah. Maka luar biasa kalau kita ada waktu longgar bisa mengikuti setidaknya daurah bedah kitab tersebut setiap hari jam 8 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun kalau bisa menginap maka tentu ya diniatkan lebih konsentrasi lagi. Kemudian pengumuman berikutnya masih dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Murah Kediri, masih dibuka pendaftaran peserta didik baru di semua jenjang TK, SD, SMP, SMA dan di atas SMA untuk Pondok Putri ya. Di Pondok Putri dibuka di Salman Al-Farisi SMP, SMA dan di atas SMA.
Adapun di tahun ini ada program terbaru, yaitu dibuka pondok pesantren putra untuk usia SMA atau 15 tahun ke atas. Kuota masih lebar, bisa dibagikan informasi ini kepada saudara-saudari kita. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan kepada mereka menjadi amal jariah kita di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh, nyusul. Mboten napa-napa wis ditutup disusul. Oke, kalau mana jenengan. Susulan. Bismillah, Ustaz bertanya, bagaimana yang terbaik untuk akhwat dalam menghadapi malam sejumlah 10 terakhir Ramadan? Bila ingin itikaf boleh di masjid atau di rumah. Namanya itikaf di masjid, Bu, nggih. Namanya itikaf di masjid, ya. Namanya itikaf di masjid. Tentu bagi wanita yang mempunyai suami, izin suaminya. Kalau diizinkan silahkan, kalau tidak diizinkan maka itikafnya sunnah, taat sama suami wajib. Kita harus prioritas. Jenengan getu teng masjid itikaf tapi di rumah suaminya merengut, ya bahaya, malah di rumah saja. Jadi kita harus prioritas. Bagaimana kita ingat hadis Imam Ahmad, riwayatkan Imam Ahmad yang senantiasa sering kita sebutkan, ayyumam ra'atin, ya, ayyumam ra'atin idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha. Jikalau seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, setelah 2 rukun Islam, Nabi menyebutkan apa? Wa ata'at zaujaha. Ya, seperti rukun Islam yang ketiga bagi wanita itu nopo? Taat sama suami. Seperti rukun Islam yang ketiga. Karena Nabi menyebutkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami. Ibu, mbak-mbak, ibu semua, ya. Kemudian apa? Wa hafizat farjah, menjaga kehormatannya, hijabnya. Jangan sampai sing boleh dilihat suami didudohne sing diduk suamine, nyopah nyomas. Nah, jadi yang buat suami ya khusus buat suami. Jadi begitu. Jadi untuk itikaf di masjid. Kalau di rumah niku nopo dekem. Kalau itikaf itu untuk istilah di masjid. Nah, kalau memang diizinkan monggo, biar semangat. Tentu ada teman-temannya. Nah, di antara tempat yang dekat di sini, monggo di Pondok Pesantren Salman Al Farisi, ya, Murah Kediri, celak kalih griyanipun panjenengan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Monggo ada yang disusulkan lagi. Ramadan ini saya nggak ngajar jadi longgar. Mungkin sore nanti di Arobito. Kalau tidak ada, kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.